pembahasan sebelumnya anak-anak belajar tentang perkalian. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang pembagian. Bagaimana caranya ya pembagian itu? Kita simak video berikut ini ya. Pembagian sendiri merupakan lawan dari perkalian. Pembagian dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang, dan yang kedua dengan cara bersusun. Yang pertama kita akan belajar pembagian pengurangan berulang. Agar lebih jelasnya kita simak cerita berikut ini ya. Ibu mempunyai 18 permen. Permen-permen tersebut akan diletakkan ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak permen yang ada di setiap gelas? Nah, sebelum mengerjakan, kita tulis kalimat matematikanya, yaitu banyak permen di setiap gelas sama dengan 18 dibagi 3. Nah, 18 sendiri itu adalah banyaknya permen, dan 3 itu adalah banyaknya gelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, kita ambil 3 permen dan letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, seperti ini. Kita ambil 3, kemudian letakkan 1 permen di setiap gelas. Nah, karena sudah diambil 3, maka 18 permennya harus dikurangi 3 dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan sampai berulang sampai permen ibu habis. Kita ambil 3 lagi. Letakkan satu-satu di setiap gelas. Nah, kita kurangi 3 lagi. Kita ambil 3 lagi. Kita ambil 3 lagi. Letakkan satu-satu ya di setiap gelas sampai permen ibu habis. Nah, karena permen ibu sudah habis, maka kita beri tanda di sebelah sini, beri tanda sama dengan 0. Nah, kalau anak-anak perhatikan ada berapa kali pengurangan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 itu adalah 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Nah, jadi banyaknya permen di setiap gelas ada 6 permen. Begitu ya. Sekarang kita simak cerita berikut ini ya. Hari ini Bu Ima membuat cupcake sebanyak 20 buah. Cupcake tersebut akan diletakkan ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak cupcake yang ada di setiap piring? Nah, gambarnya sudah ada di samping sini. Ini ada 20 cupcake, kemudian akan dibagi ke dalam 4 piring dengan jumlah yang sama banyak. Kita tuliskan dulu kalimat matematikanya, berarti banyaknya cupcake di setiap piring adalah 20 dibagi 4. 20 itu adalah banyaknya cupcake, 4 itu adalah jumlah piringnya. Nah, langkah-langkahnya sama seperti cerita sebelumnya ya. Yang pertama, kita ambil 4 cupcake, kemudian kita letakkan satu persatu di piring. Nah, kemudian lakukan berulang sampai cupcake ibu Ima habis ya. Nah, kita ambil 4, kemudian kita letakkan satu persatu di setiap piring. Nah, karena sudah diambil 4, maka cupcake-nya harus dikurangi 4 dulu. Nah, kita ambil 4 lagi ya. Kita letakkan satu persatu di setiap piringnya. Kita ambil 4 lagi. Kita ambil 4 lagi. Nah, kita ambil 4 lagi. Nah, sampai
cupcakes-nya Bu Ima habis. Ternyata di sini cupcakes-nya sudah habis ya. Nah, karena sudah habis, maka harus diberi tanda sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sekarang kita hitung ada berapa kali pengurangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 kali pengurangan ya. Jadi, banyaknya cupcakes di setiap piring ada 5 cupcakes. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana ya caranya jika kita ingin membagi bilangan yang lebih besar? Nah, yaitu dengan cara bersusun. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Kita lihat contoh yang pertama. 75 dibagi 5. Nah, bagaimana cara penulisannya dengan cara bersusun? 75, angka 75 kita letakkan di dalam. 75 itu adalah bilangan yang dibagi. Sedangkan angka 5 kita letakkan di luar. 5 adalah bilangan pembagi. Nah, langkah yang pertama itu adalah 7 dibagi 5. Sama halnya 5 itu dikalikan berapa ya? Yang hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Nah, anak-anak boleh menggunakan tabel perkalian seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa lihat dari hasil perkaliannya ya. Dari hasil perkaliannya coba kita lihat yang mendekati 7 tetapi tidak lebih dari 7. Oh, ternyata ada angka 1 di sini ya. Nah, berarti angka 1 ini adalah hasil dari pembagiannya. Maka angka 1 kita letakkan di atas sini ya. Nah, ini adalah tempat untuk hasil pembagiannya. Kemudian langkah kedua adalah 1 dikalikan 5. Ya, 1 dikali 5. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah angka 7. Berapa ya 1 kali 5? Ya, betul, hasilnya adalah 5. Setelah kita melakukan perkalian, kita akan mengurangi, yaitu 7 dikurangi 5. Berapa? Ya, 2. Kemudian angka 5-nya ini kita turunkan di samping angka 2. Jadilah angka 25. Kemudian setelah itu kita bagi lagi, yaitu 25 ini kita bagi 5. Berapa hasilnya? Pasti mudah ya. Hasilnya adalah 5. 5 kita tuliskan di sini karena adalah ini hasil pembagian. Setelah pembagian kita lakukan perkalian lagi, yaitu 5 dikali 5. Ya, 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Kita tulis di bawah sini ya. Nah, setelah perkalian kita akan melakukan pengurangan, yaitu 25 dikurangi 25 sama dengan 0 ya. Nah, jika anak-anak sudah menemukan pengurangan hasilnya 0, kemudian semua angka yang ada di atas sudah diturunkan, berarti pembagiannya sudah selesai. Nah, jadi hasilnya 75 dibagi 5 sama dengan 15. Ini ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. 96 dibagi 6. Cara penulisannya masih ingat ya? Nah, 96 ada di dalam, kemudian 6 ada di luar. Langkah yang pertama adalah 9 dibagi 6. Ya, sama halnya 6 dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 9
tetapi tidak boleh lebih dari 9. Nah, kita lihat tabel perkaliannya dulu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat hasil perkaliannya saja ya. Hasil perkalian yang mendekati 9 dan tidak boleh lebih dari 9. Kita temukan angka berapa? Ya, kita temukan angka 1 di sini ya. Nah, berarti angka 1 kita tuliskan di atas sini karena ini adalah hasil dari pembagian 9 dibagi 6. Nah, kemudian langkah kedua, siapa yang masih ingat? Ya, langkah kedua adalah perkalian. 1 dikali 6. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 6. Kita letakkan urut di bawah angka 9 ya. Kemudian setelah perkalian, kita akan melakukan pengurangan. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ya, kemudian setelah itu kita turunkan angka 6. Kita turunkan angka 6 di sebelah angka 3. Jadi kita akan memperoleh bilangan 36. Nah, setelah menurunkan angka 6, kita akan melakukan pembagian, yaitu 36 dibagi 6. Berapa hasilnya? Ya, 6. 6 kita tuliskan di atas sini ya, karena adalah hasil pembagian. Setelah pembagian, kita lakukan perkalian. 6 dikali 6, yaitu hasilnya 36. Hasil dari perkalian kita tuliskan di bawah sini ya. Nah, setelah perkalian, kita akan melakukan pengurangan lagi, yaitu 36 dikurangi 36 sama dengan 0 ya. Jika anak-anak sudah menemukan hasil pengurangannya 0 dan angka-angka yang ada di atas sudah tidak ada yang diturunkan, maka hasil perkaliannya sudah selesai. Jadi 96 dibagi 6 sama dengan 16. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. 72 dibagi 3. Cara penulisannya masih ingat ya? Nah, 72-nya ada di dalam, kemudian angka 3-nya ada di luar. Langkah yang pertama adalah 7 dibagi 3. Sama halnya 3 dikalikan berapa? Hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Kita lihat tabel perkalian 3. Nah, seperti ini. Kita lihat hasil perkaliannya ya anak-anak. Nah, kita lihat hasilnya mendekati 7, tetapi tidak boleh lebih dari 7. Nah, kita peroleh perkalian 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, yang ditulis itu adalah angka 2. Nah, angka 2 kita tuliskan di atas sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan perkalian. 2 dikali 3, yaitu 6. Kemudian setelah itu kita lakukan pengurangan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah menurunkan angka 2 di sebelah angka 1. Jadilah angka 12. Setelah itu kita lakukan pembagian lagi. 12 dibagi 3 sama dengan, ya, sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita lakukan perkalian lagi. 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, langkah yang terakhir adalah pengurangan. 12 dikurangi 12 sama dengan, ya, sama dengan 0. Nah, setelah anak-anak melakukan pengurangan dan menemukan angka 0, kemudian angka yang di atas sudah diturunkan semua, maka pembagiannya sudah selesai. Diperoleh hasil berapa ini? 24. Nah, dari ketiga contoh tadi, maka anak-anak dapat menyimpulkan bahwa dengan pembagian cara bersusun itu ada pembagian,
Ada perkalian dan ada pengurangan. Ingat-ingat ya, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Begitu ya anak-anak. Nah, demikian pembahasan materi untuk pembagian kelas 3 SD. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.